Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Salam sejahtera. Salam bahagia, kebajikan. Baik, kali ini saya akan berbicara tentang semiotika. Nah, jadi apa itu semiotika? Ya, dalam video saya sebelumnya, semiotika itu adalah ilmu tanda. Jadi bahasa itu dikatakan sebagai tanda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahasa itu itu ada dua. Yang pertama itu adalah bahasa verbal dan ada namanya bahasa non verbal. Oke, saya pikir kita tidak lagi berbicara banyak tentang bahasa verbal ya, karena kita sudah pahami betul bahasa verbal itu, dan adik-adik atau teman sekalian sudah menyimak video saya yang berkaitan dengan bahasa verbal. Nah, kali ini saya akan bicara dengan bahasa nonverbal. Apa yang disebut dengan bahasa nonverbal itu? Bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang direalisasikan dalam bentuk yang tidak tulisan atau tidak diucapkan. Nah, artinya itu tidak ada yang kita lihat dari kata atau dari fonem dulu ya, dan kemudian dari kata sampai di tingkat teks yang tertulis ataupun yang diucapkan. Nah, dalam kali ini kita akan melihat bagaimana bahasa itu yang digunakan dalam bahasa nonverbal. Nah, seperti ini ya, baju ini kan ada hijau, ya ada hitam, ada putih dan sebagainya. Itu kalau kita melihat itu ya tidak hanya sekedar dalam artian sebagai aksesoris, sebagai apa namanya, sebagai alat pelindung tubuh saja, tidak, tetapi juga ada apa di balik itu. Nah, ada apa di balik itu, itulah yang kita sebut dengan semiotik. Ya, jadi kalau kita melihat ini baju untuk menutup tubuh, itu berarti tatarannya itu baru di tingkat fungsi. Ya, tingkat fungsi dalam artian di sini adalah semantik. Tetapi kalau kita melihat dari yang lebih dalam itu disebut dengan semiotik atau disebut dengan semiologi. Baik. Nah, ketika kita bicara dengan semiotik lagi, berarti tidak lepas dengan yang disebut dengan tanda. Nah, jadi bahasa semiotik itu yang paling dekat itu adalah bahasa tubuh, senyum, ya, senyum, kemudian gerak tangan, ya, warna dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah bahasa nonverbal. Nah, begitu. Nah, jadi bahasa nonverbal itu memang tidak bisa diucapkan atau didengar dalam seperti bahasa-bahasa yang verbal lainnya, tetapi bisa dilihat bagaimana bahasa gerak seperti gerak tubuh, baju, warna ya, warna mobil dan seterusnya itu bagaimana itu bisa membentuk suatu makna. Nah, tentu makna itu tidak bisa disamakan antara konteks satu dengan konteks yang lainnya. Contohnya begini. Merah itu apa artinya? Oh, itu tergantung konteksnya. Nah, kalau misalkan kita melihat merah itu kita samakan ada berani. Ya, tergantung. Kalau di bendera berani artinya, karena tergantung konteksnya ya, berani. Nah, terus bagaimana kalau itu dari lampu atau lalu lintas? Ya, itu kan terbalik ya, berhenti jadinya. Nah, kalau kita melihat warna-warna itu tentu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain, begitu. Nah,
Contoh kalau di Bali misalkan, kalau ada yang pakai baju merah, misalnya The Star ya, baju merah pas atau ketika itu ada misalkan ada hari Tumpak Landap misalkan, itu tentu oh ini adalah Soroh atau keturunan Pandey. Begitu. Nah, baik. Ketika kita bicara dengan warna itu berarti kita bicara dengan yang kita sebut dengan fungsi. Nah, sekali lagi, fungsi bahasa itu tidak bisa dikaitkan antara satu dengan yang lain, tidak bisa. Tetapi kita bisa mengkaitkan dengan konteks bagaimana bahasa itu digunakan pada suatu budaya. Nah, maka dari itu ini sering disebut dengan antropolinguistik atau linguistik kebudayaan. Nah, jadi dalam hal ini bahasa semiotik ini tentu yang kita sebut dengan bahasa budaya. Nah, bahasa budaya itu tidak hanya sekedar bahasa, bagaimana bahasa itu digunakan, tidak hanya sampai di sana. Bagaimana itu bahasa itu bisa berfungsi, bukan hanya is not enough, tidak cukup sampai di sana. Tetapi ada yang lebih mendasar, yaitu bagaimana bahasa itu berkolaborasi antara budaya satu dengan yang lain yang akan menghasilkan makna tertentu. Budaya dalam hal ini dalam artian luas, misalkan ada budaya ilmu, ada budaya di masyarakat sosial, terus ada budaya akademik, ada budaya di makanan dan seterusnya. Jadi ranah-ranah itu kita sering sebut dengan budaya juga. Tentu dalam bahasa itu ada yang kita sebut dengan simbol, ya, kemudian ada indeks, dan yang terakhir itu adalah ikon. Baik, ketika kita bicara dengan simbol berarti kita bicara dengan antara petanda dan penanda. Nah, contohnya begini, lampu merah, kenapa kita harus berhenti? Nah, itu petandanya itu adalah lampu merah, ya. Terus artinya itu berhenti. Kita harus berhenti loh ketika melihat atau berada di lampu merah, kita harus berhenti. Nah, jadi itulah yang namanya simbol. Ya, itulah yang namanya simbol. Jadi petanda dan penanda itu tidak ada kaitannya dalam bentuk, ukuran, terus karakter dan seterusnya. Namun simbol itu sudah dipahami atau sudah diakui secara konvensional, begitu. Jadi secara konvensional masyarakat satu dengan yang lain sudah memahami situasi seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan simbol, ya. Nah, sama kalau kita melihat dari segi agama, misalkan agama Hindu. Nah, apa hubungan dengan atau dilambangkan dengan swastika, lambang swastika itu? Nah, kalau kita lihat secara bentuk itu nggak ada hubungan antara gambar swastika dengan agama Hindu. Di sini kan kalau agama Hindu misalkan ada orang sembahyang, ada dupa, ada candi dan sebagainya. Tetapi itu tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Nah, itulah yang kita sebut dengan konvensional, ya, antara petanda dengan penanda tidak ada kaitannya gitu. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman yang ada di sini paham betul apa yang saya sampaikan berkaitan dengan yang kita sebut dengan simbol. Nah, baik. Yang kedua, kita lihat yang kita pahami itu adalah yang kita sebut dengan ikon. Ikonnya di sini diartikan bahwa antara petanda dan penanda. Ya, petanda dan penanda itu mempunyai korelasi semantik. Dalam artian bisa dalam bentuk kemudian dalam ciri khas atau karakter. Kemudian yang kita juga bicarakan tentang yang kita sebut dengan
warna misalkan begitu. Contoh. Nah, ketika kita berada di jalan, kita menemukan adanya tanda. Nah, adanya tanda. Tanda itu ya, tanda itu ada apa namanya, candi misalkan, candi. Nah, tentu dalam benak kita akan sadar, oh 100 meter lagi ada pura. Kenapa? Karena pura itu ya itu melibatkan banyak komponen. Salah satunya itu adalah Candi Bentar. Nah, Candi Bentar itu di apa namanya, dipahami, oh ini adalah gambar pura. Padahal itu adalah gambar candi, tapi kita yakin itu adalah pura. Kenapa? Karena candi itu bagian dari pura. Nah, jadi logikanya ya, kalau ada pura yang besar, itu ada, kita nemukan yang kecil dengan candi begitu. Nah, maka oleh karena itu ya, itu antara petanda dan penanda itu kita sebut dengan ikon ya, ikon. Nah, jadi ikonnya itu tidak serta-merta dalam bentuk ya, tetapi juga karakter contoh. Contoh lagi, kita ambil saja apa namanya, bunga mawar ya. Itu ada bunga mawar itu yang kita lihat itu adalah satu tangkainya itu ada daun, terus ada duri-durinya, terus ada bunganya. Itu artinya bahwa ya, itu sering digunakan dalam bentuk kasih sayang, terutama in love ya, pasangannya. Nah, jadi dedaunan itu dikaitkan dengan kesuburan. Oh, orang jatuh cinta, orang yang pacaran itu ya pasti hidup, pasti bertahan, itu harapannya. Kemudian itu ada tangkainya. Nah, itu artinya bahwa dalam percintaan itu ada proses yang dilambangkan dengan tangkai bunga itu. Kemudian yang kita lihat lagi apa namanya, duri-duri itu menunjukkan bahwa kalau orang sudah jatuh cinta, kalau sudah orang itu melakukan hubungan apa namanya, cinta kasih dengan pasangannya, pasti ada yang namanya sakit atau duka. Makanya suka duka tuh ada ya, suka duka tuh ada. Nah, terus nanti ujung-ujungnya nanti ada bunga. Kalau bunga ya itu menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang ya. Jadi kalau ada duri itu bentuk duka. Kalau ada nanti, kalau ada daunnya itu berarti walaupun duka tetapi masih berjalan. Batangnya itu menunjukkan proses, masih kita harus proses ini. Nah, terus ada terakhir di puncaknya itu ada bunga. Bunga ini menyatakan bahwa kita ini happy. Nah, jadi secara simbolik itu kan nyata sekali bahwa bunga itu menyatakan bahwa itu adalah kesenangan atau kebahagiaan. Ya, terus durinya itu adalah simbol atau apa namanya, bukan simbol tapi ikon dari yang namanya duka, karena duka itu identik dengan sakit. Begitu juga duri itu kalau ditusuk sakit gitu. Itu seperti itu ya. Nah, itulah saya kasih contoh, itu yang disebut dengan apa namanya, ikon. Yang berikutnya itu adalah yang namanya indeks. Nah, kalau bicara indeks berarti ada yang kita sebut dengan sebab akibat. Artinya ada ya, ada pertanda dan ada penanda. Pertandanya itu adalah ya
adalah seperti yang saya katakan, cause and effect. Ya, cause and effect. Jadi ada petandanya itu adalah penyebab, ya. Terus ada efek, ada penyebab dan ada efeknya atau akibatnya gitu loh, ya. Itulah. Itu adalah bahwa ikon itu, ya, ikon itu menunjukkan bahwa ada sebab akibat begitu. Ya, ada sebab akibat. Nah, sekali lagi, ikon itu adalah sebab akibat. Nah, contohnya begini ya. Kalau kita melihat ini ada orang naik Mercy, bagaimana kita melihat apakah itu kita bisa sebagai simbol atau ikon atau indeks. Nah, itu tergantung caranya mengkaji. Kalau itu menunjukkan bahwa kita ini melihat itu adalah indeks. Benar juga. Kenapa mengatakan benar juga? Intinya begini, ya. Jadi kalau indeksnya itu orang itu mampu beli mobil mewah itu. Nah, dipakailah itu. Nah, intinya petandanya itu dia adalah orang sukses, ya. Ya, penandanya itu adalah mobil Mercy yang bisa digunakan. Itu namanya ada penyebab, ada yang efeknya, gitu. Disebut dengan cause dan effect. Begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat ya mobil Mercy itu adalah indeks. Indeks apa? Indeks bahwa dia orang kaya. Kalau nggak orang kaya nggak bisa beli yang namanya mobil Mercy. Itu namanya indeks. Baik, nah contohnya begini. Saya ambil, ini ada Masako. Nah, ini ada Masako. Nah, ini sekali lagi, jangan diartikan, oh ini harus begini. Enggak. Kita kaji secara semiotik, ya. Kita kaji secara semiotik. Nah, ini artinya kuning. Nah, coba lihat ini kuning. Kuningnya ini apa yang ada di benak kita, ya. Kuningnya di sini apa yang ada di benak kita. Nah, ketika bicara dengan kuning, jadi coba kaitkan dengan kalau ada benda-benda atau kalau ada semacam buah, ya, kalau kuning itu berarti matang. Nah, coba dikaitkan dengan di sini. Berarti ini, ya, bumbu ini apapun namanya, ini saya tidak tahu, ya, penyedap rasa apapun namanya, ya. Ya, Masako ini dikaitkan dengan makanan yang matang seperti nangka, apalagi itu mangga, ya. Pepaya yang kuning-kuning itu berarti dia matang. Nah, jadi intinya kaitkan ini. Kalau penyedap rasa ini sangat cocok bagi makanan yang matang, begitu artinya. Tidak sembarangan ini. Kenapa? Karena kita bicarakan konteks. Ya, konteks. Begitu. Nah, beda dengan yang kita bicara seperti adiknya ini yang namanya Ajinomoto itu. Itu kulitnya itu kenapa? Kulitnya itu bening. Artinya apa? Ajinomoto berbeda penggunaan seperti ini. Ajinomoto itu karena dia bening, dia netral. Bisa digunakan makanan yang sudah matang, bisa makanan yang masih mentah, bisa makanan yang pakai apa. Yang jelas dia netral. Berbeda dengan ini. Penyedap rasa ini akan lebih enak ketika digunakan pada makanan yang sudah matang. Oke. Nah, dari mana kita melihat itu? Itu namanya ikon. Ikon apa? Yaitu mengambil metafor, membandingkan, ya, buah yang sudah matang dengan makanan yang matang. Ini namanya metafor juga.
Kemudian kalau kita melihat sekarang ada lagi Masako. Ini ada tulisannya merah. Kenapa harus merah? Kalau merahnya ini identik dengan pedas. Ya, pedas itu merah. Jadi, Masako ini sudah mengandung cabai. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan di sini. Kandungannya cabai, kandungan sama sebegini ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Itu benar nggak? Nah, saya kan melihat dari segi semiotik. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Nah, ada Masako itu tulisannya merah. Karena Masako ini terasa pedas. Nah, kita lihat sekarang ini ada ini. Nah, ini kan sudah semiotiknya sekat nyata nih. Ini ada gambar ayam dan sebagainya. Ini bukan dalam artian cocok dikasih ayam. Enggak. Ini masalah rasa saja. Ya, kadang Anda kasih bepindang, ikan lele, ini juga cocok. Cuma ini rasa ayam, rasa kaldu ayam gitu. Nah, kita lihat sekarang ini ada Ajinomoto. Ini kan sudah jelas ya bahwa ini adalah Ajinomoto. Ini adalah merek ya, mereknya ini ya. Terus kita lihat ini ada kata ini ayam, ini sama seperti yang saya katakan tadi. Ini rasanya. Kemudian ini kita melihat ini ada tulisan halal. Nah, mana dia? Ini dia. Nah, ini ada halal. Ini artinya bahwa ini ya. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kan mayoritas muslim. Ya, jadi mayoritas muslim. Jadi jadi bumbu ini sangat cocok ya untuk berbagai lapisan masyarakat termasuk orang Islam gitu. Nah, jadi tidak lagi membedakan mana yang tidak cocok, yang mana tidak. Saya tidak mengatakan itu haram dan halal karena itu bukan bidang saya mengatakan halal atau halal. Tapi logikanya maka dengan gambar ini, dengan kata halal ini cocok untuk semua lapisan masyarakat. Ya. Nah, terus kita lihat lagi. Ini ada warna daging pilihan. Kenapa dia harus putih? Nah, putihnya di sini bahwa sekali lagi ya. Nah, kalau putihnya di sini berarti dia netral. Cocok ya bagi daging yang segar, netral ya gitu loh. Ya, netral. Nah, kemudian di putihnya di sini juga makanya saya bilang makanya daging pilihan. Di sini ada daging pilihan. Kenapa harus tulisannya hijau? Karena kalau hijau identik dengan daun. Daun itu masih segar, makanya cocok dengan daging segar. Jangan sampai pindang yang sudah 3 hari tidak dimasak terus dibiarkan begitu kita pakai ini. Jangan salahkan Masako. Karena sudah nyata daging segar. Ya, tulisannya hijau. Bukan bunyinya daging segar, bukan, tapi fokusnya adalah hijau. Karena hijau itu seperti daun. Begitu. Baik. Nah, apalagi yang ini yang putih seperti yang saya katakan tadi, ini netral. Ini apapun lapisan masyarakat, entah itu, maaf ya, saya tidak menyudutkan agama tertentu, tapi intinya semua ya cocok dengan bumbu ini atau perasa ini. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu yang kita sebut dengan ya ikon, karena dia punya ciri khas begitu. Ya. Baik. Saya pikir itu saja dulu, apa itu simbol, apa itu ikon, dan apa itu indeks. Baik. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.